Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semuanya. Dimanapun Anda berada pada saat ini, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi bersama channel Raime 13. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi limit, yaitu limit tahingga fungsi trigonometri. Nanti pada video ini untuk materi limit ini akan dilengkapi dengan contoh-contoh yang ada untuk memudahkan kita menyikapi video yang ada ya. Oke, langsung saja kita bahas materi mengenai limit tahingga fungsi trigonometri. Nah, materi ini merupakan gabungan bentuk limit tahingga dan limit fungsi trigonometrinya ya. Nah, ini kita tuliskan merupakan gabungan gabungan bentuk limit tahingga. Bentuk limit tahingga dan limit fungsi trigonometri. Itu dia ya, limit fungsi trigonometri. Ini diingat ya. Jadi untuk mempelajari limit tahingga fungsi trigonometri ini, kita harus menguasai ya, harus menguasai limit fungsi trigonometrinya ya. Kuasai limit fungsi trigonometri. Oke, ini harus kita kuasai untuk bisa kita menyelesaikan limit tahingga fungsi trigonometri. Itu dia ya. Jadi, pada materi limit tahingga fungsi trigonometri lebih menekankan pada fungsi trigonometrinya. Jadi kita harus benar-benar menguasai materi limit fungsi trigonometri ini. Ini harus kita kuasai. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai sifat-sifat atau rumus-rumus dasar pada limit fungsi trigonometrinya. Oke. Bentuk tahingga, tuliskan di sini bentuk tahingga dalam kurung bentuknya seperti ini. Oke ya, tahingga. Jika kita buat ini sebagai sudut ya, sebagai sudut, maka suatu fungsi trigonometrinya, fungsi trigonometri tidak bisa kita tentukan nilainya. Tidak bisa ditentukan nilainya. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Nah, kalaulah tadi dikatakan tahingga ini kita anggap sebagai sudut. Jadi kalau mencari suatu nilai sinus, ibaratnya sin tahingga, ini berapa? Kita kan nggak bisa menentukan ini. Atau cos tahingga, ini berapa nilainya? Dan yang terakhir bagian tan theta, ini berapa nilainya? Jadi kalau suatu tahingga ini kita buat dalam sudut, maka dia tidak bisa ditentukan nilainya. Oke ya. Mengapa? Karena nilai sinus ini, sinus misalnya kita sin X berada di antara lebih besar dari min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Itu untuk si sinus. Begitu juga untuk si cos. Itu dia ya. Lebih besar dari min 1, lebih kecil sama dengan 1. Dan untuk si tangen, tan X lebih besar sama dengan min tahingga dan lebih kecil dari positif tahingganya. Oke, jadi kalaulah tahingga ini kita buat sebagai sudut, dia tidak bisa ditentukan nilainya. Namanya tahingga, kita nggak tahu ya. Jadi untuk membuat ini memiliki nilai, kita gunakan bentuk ya. Kita gunakan bentuk. Nah, kita tuliskan di sini untuk mendapatkan nilainya. Oke, kita tuliskan di sini untuk mendapatkan nilainya
kita gunakan bentuk ya. Nah, kita gunakan bentuk yaitu 1/hingga. Nah, sama dengan 0 karena nilai dari 1/hingga ini sama dengan 0. Jadi jika ada nanti persoalan mengenai limit hingga fungsi trigonometri, kita gunakan bentuk 1/hingganya ya, 1/hingga karena nilainya adalah 0. Oke, jadi bisalah dicari misalnya sin hingga ini diubah menjadi sin 1/hingga ya. Nah, kita tuliskan di sini sin 1/hingga ini sama dengan 0 dan cos 1/hingga ini juga hasilnya adalah 0 serta tan 1/hingga ini juga hasilnya sama dengan 0. Oke ya, sehingga nilainya bisa ditentukan ya. Oke, jadi untuk memudahkan kita menguasai materi limit hingga fungsi trigonometri ini, alangkah baiknya kita sertai dengan contoh-contoh soal yang ada ya. Oke, kita mainkan di sini contoh soal misalnya. Contoh soal. Oke, kita ambil untuk bagian yang pertama. Misalnya soalnya seperti ini. Tentukan hasil. Hasil limit. Limit berikut. Yang pertama untuk pada soal nomor 1, soalnya adalah limit x mendekati hingga x dikali tan 1/x ini berapa nilainya. Nah ini kita jawab ya. Nah, untuk menjawabnya ini kita misalkan dulu di sini kita buat misal. Kita ganti ya. Ini misalkan yaitu 1/x ini sama dengan P. Nah, 1/x sama dengan P, maka nanti x-nya berubah menjadi 1/P. Itu dia ya. Nah, x-nya berubah menjadi 1/P. Nah, kalaulah x mendekati hingga, x mendekati hingga, maka nanti P mendekati 0 ya. Kita tuliskan di sini x mendekati hingga, maka dia P mendekati 0. Nah, itu dia. Jadi bentuk limit dari lim x mendekati hingga x dikali tan 1/x ini bisalah diubah menjadi limit P mendekati 0 ya. P mendekati 0, x diganti menjadi 1/P ya. X diganti menjadi 1/P dikali tan 1/x, berarti dia tan P. Nah, jadi ini bentuknya sudah menjadi limit fungsi trigonometri ya. Ini limit P mendekati 0 tan P per P, di mana hasilnya ini adalah 1. Oke ya. Nah, inilah contoh soal nomor 1 dan pembahasannya ya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2 agar kita lebih mengerti, yaitu bagian B-nya ya. Contoh soal bagian yang kedua ya. Nah, ini bagian B-nya untuk soal nomor 1. Kita misalkan soalnya seperti ini. Limit Y mendekati hingga 1/Y dikali kotangent 1/Y. Nah, ini dia. Teruskan di sini jawab. Nah, kita misalkan kembali sesuai dengan soal nomor 1 pada bagian A-nya. Kita misalkan di sini yaitu 1/Y ini sama dengan P. Nah, itu dia ya. Kalaulah Y mendekati hingga, maka si P ini akan mendekati 0 ya. Nah, ini diingat.
Jadi bentuk daripada limit ini akan berubah menjadi limit ya P mendekati 0 Y, yaitu P ya, P dikali kotangin Y, berarti kotangin P. Nah, ingat kotangin itu adalah 1/tan, maka ini akan sama dengan limit P mendekati 0 P dikali 1/tan P, yaitu limit P mendekati 0 P/tan P. P/tan P hasilnya adalah 1 juga ya. Nah, inilah dia soal nomor 1 untuk bagian B nya ya, contoh soalnya. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Bentuknya seperti ini kita buat. Contoh soal nomor 2 ya. Oke. Kita ambil misalnya ini soalnya. Tentukan hasil limit berikut. Oke, hasil limit. Hasil limit. Oke, bagian A-nya ini dia. Soalnya limit tan 5/x. Oke, tan 5/x dikali kosekan 2/x, di mana x mendekati hingga ini soalnya. Nah, langsung saja di sini kita tuliskan jawab ya. Oke. Kita misalkan kembali, yaitu si 1/x ini sama dengan P. Oke. Kalaulah x mendekati hingga, maka si P harus mendekati 0 ya. Nah, ini diingat dalam pengubahannya. Jadi soal ini bisa diubah menjadi limit P mendekati 0. Nah, ini tan 5/x berarti tan 5P. Nah, dikali kosekan 2P. Nah, itu dia ya. Dan ini bisa dituliskan menjadi limit P mendekati 0 tan 5P. Kosekan ini kan 1% ya, maka ini menjadi tan 5P persin 2P, maka nilainya adalah 5/2. Diingat ya. Nah, rumus dasar dari limit fungsi trigonometrinya. Kita ambil bagian B nya. Kita tuliskan di sini bagian B, yaitu limit x mendekati hingga kotangen 1/2x dibagi kosekan 3/x. Oke, langsung saja kita jawab. Kita misalkan di sini, misal yaitu 1/x sama dengan P. Nah, ini ya yang menggunakan kita. 1/x sama dengan P, langsung saja sini P menuju 0 ya. Oke. Jadi soal ini bisa diubah menjadi limit P mendekati 0 kotangen 1/2 dikali 1/x ini ya. Nah, sama jadi 1/2x berarti 1/2P. Oke, 1/2P dibagi kosekan 3P. Oke ya. Kotangen ini adalah 1/tangen ya. Maka limit P mendekati 0 1/tan setengah P dibagi kosekan 1% ya, maka ini 1/sin 3P. Oke, ini bisa diubah menjadi limit P mendekati 0, kita balikkan ya, sin 3P dibagi tan setengah P ya, A per B dibagi C per D akan menjadi D per C, ini ya dibagi ya, D per B ya. Di A per B kita tuliskan di sini, A per B dibagi C per D, ini akan sama dengan A per B dikali D per C. Ini dengar. Nah, jadi
nilainya ini tinggal 3 dibagi setengah. Oke, maka jawabannya adalah 6. Oke, inilah contoh soal nomor 2, yaitu ada dua bagian, yaitu A dan B. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Perhatikan baik-baik contoh soal nomor 3-nya. Ini agak berbeda dari soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Hasil limit tak hingga fungsi trigonometri. Oke, hasil limit. Kita teruskan hasil limit dari lah ya. Si limit dari limit. Nah, ini soalnya limit Y mendekati tak hingga akar dari 6Y dikali cos 3 per akar Y itu dikali sin 5 per akar Y sama dengan berapa? Ini dia. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita jangan langsung bingung ya. Nah, kita misalkan di sini lagi, sebelumnya kita tuliskan jawab ya. Oke, kita misalkan yaitu ini 1 per akar Y. Nah, itu ya. 1 per akar Y ini sama dengan P. Nah, itu. 1 per akar Y sama dengan P. Jadi kalau ada seperti ini, kita kali silang aja nih ya. Nah, ini menjadi 1 P. Nah, jadi akar Y sama dengan 1 P. Sama ya. Jadi, kalaulah Y mendekati tak hingga, maka si P nanti akan menuju 0. Nah, ini. Jadi, bentuk soal ini akan berubah menjadi, di sini kita buat limit P mendekati 0 akar 6 dikali akar Y. Berarti akar 6 dikali akar Y berapa? 1 P. Nah, 1 P dikali cos 3 per akar Y. Berarti 3 dikali 1 akar Y. Berarti 3P dikali sin 5P. Oke, gampang ya. Nah, tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus fungsi trigonometrinya. Nah, ini sama dengan akar 6 ini kita keluarkan aja. Akar 6 limit P mendekati 0. Oke, ini sin 5P per P dikali cos 3P. Saya ini akar 6 dikali sin 5P per P. Untuk P mendekati 0, jawabannya adalah 5 dikali, ini kita limitkan aja, bukan masalah, limit P mendekati 0 itu cos 3P. Maka ini 5 akar 6 dikali cos 3P. Untuk P mendekati 0, kita masukkan 3 kali 0, 0, cos 0, 1. Maka 5 akar 6 dikali 1 sama dengan 5 akar 6. Oke, semoga bisa diikuti ya, dan bermanfaat bagi kita. Kita lanjutkan ke soal atau contoh soal nomor 4. Ini dia. Nah, untuk contoh soal nomor 4 ini merupakan contoh terakhir pada video kita kali ini ya, yaitu soalnya adalah hasil limit dari, ini soalnya dari limit X mendekati tak hingga 2X dikali kotangen 2 per X dikurang 3 kotangen 2 per X dibagi dibagi 5X kuadrat dikurang 2X sama dengan berapa? Oke, mari kita jawab. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Nah, untuk soal ini kita perhatikan soalnya di sini ada kotangin 2 per X dan di sini pun kotangin 2 per X. Maka soalnya bisa diubah menjadi limit X mendekati tak hingga 2X kotangin 2 per X dikurang 3 kotangin
2 per X dibagi 5X kuadrat dikurang 2X ini bisalah ditulis menjadi limit X mendekati tak hingga, kita buat menjadi seperti ini dia, 2X dikurang 3 dikalikan terhadap kotangen 2 per X, bisa ya, dibagi, ini kita keluarkan X nya, berarti X dikali 5X dikurang 2, boleh? Dan ini kita ubah lagi menjadi, di sini kita buat bermuat limit 2X dikurang 3 dibagi 5X dikurang 2, dimana X mendekati tak hingga dikali limit X mendekati tak hingga kotangen 2 per X dibagi X. Bisa ya? Nah, ini sudah bisa dicari nilainya, yaitu limit X mendekati tak hingga 2X dikurang 3 per 5X dikurang 2 di limit tak hingga dengan derajat tertinggi, yaitu 1. Nah, ini kan sama ya, berarti langsung aja nih 2 per 5 dikali, nah ini sekarang persoalannya. Persoalannya ini kotangen 2 per X. Nah, kita misalkan aja sini. Misal, apa kita misalkan? P sama dengan 1 per X. Kalaulah P sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per P. Nah, itu aja ya kebalikannya. Maka ini kita buat. Ini kita tuliskan dulu P menuju 0 ya. Nah, supaya tahu. Maka ini limit P menuju 0 kotangen 2 per X berarti 2P dibagi P 1 per P. Nah, ini dia ya. Maka ini akan sama dengan 2 per 5 dikali kotangen. Kotangen itu apa? 1 per tan 2P dibagi 1 per P. Untuk P menuju 0, maka ini sama dengan 2 per 5 dikali limit P menuju 0 P per tan 2P. Maka dapatlah 2 per 5 dikali 1 per 2. Coret 2, maka jawabannya adalah 1 per 5. Oke. Nah, sampai disinilah contoh-contoh soal pada materi kita kali ini, yaitu limit tak hingga fungsi trigonometrinya. Ada 4 soal, di mana soal nomor 1 ada 2 bagian dan contoh soal nomor 2 ada 2 bagian. Jadi total contohnya ada sebanyak 6 contoh soal. Oke, semoga bisa diikuti dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, like, share, and subscribe ya channel Rai Math 13. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye untuk kita semua. Salam dari Rai Math 13.